Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najam Fatia Maria. Dan saya Zahra Madania. Kami dari Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia Fakultas Syariah. Kami dari kelompok 7 dan di video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang mediasi. Saya akan menjelaskan tentang poin-poin dari mediasi, seperti pengertian mediasi, pengertian mediator, peran dan fungsi mediator. Harus ditonton ya, jangan di-skip. Kalian tahu nggak sih mediasi itu apa? Menurut pasal 1 ayat 7 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi adalah satu di antara sekian banyak alternatif penyelesaian sengketa atau biasa dikenal dengan istilah Alternative Dispute Resolution. Lahirnya mediasi dilatar belakangi oleh proses penyelesaian sengketa di pengadilan yang berjalan cukup lama sehingga sangat menguras waktu, biaya, dan tenaga. Maka, mediasi muncul sebagai jawaban atas ketidakpuasan pihak-pihak yang bersengketa melalui pengadilan. Mediasi sendiri dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu 1. Mediasi di pengadilan, 2. Mediasi di luar pengadilan. Namun dalam prakteknya, mediasi merupakan bagian dari proses litigasi karena hakim akan meminta para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan terlebih dahulu, menggunakan proses mediasi sebelum proses pengadilan dilanjutkan. Dengan begitu, mediasi menjadi salah satu solusi karena mediasi dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Karena melalui pengadilan, penyelesaian sengketa akan berlangsung lama karena dapat melewati pengadilan tingkat pertama, banding kedua, dan kasasi. Selain itu juga dapat mengajukan peninjauan kembali. Maka, apabila melewati semua tahap tersebut, tentu saja penyelesaian sengketa akan berlangsung sangat lama dan mediasi dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa. Pada dasarnya, mediasi adalah penyelesaian sengketa yang biasanya dilakukan secara informal, yang membutuhkan peran pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara para pihak yang sedang mengalami kesengketa. Dengan kata lain, mediasi adalah salah satu bentuk negosiasi antara dua individu yang saling bersengketa dengan melibatkan pihak ketiga dengan tujuan membantu tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromi. Maka dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak terlepas dari peran mediator di dalamnya. Mediator sangat berperan selama berlangsungnya proses penyelesaian sengketa mediasi tersebut. Pihak ketiga yang sebagai mediator dapat terjadi karena 1. Kehendaknya sendiri, atau mediator mencalonkan diri sendiri. Yang kedua, ditunjuk oleh penguasa, misalnya hakim. Yang ketiga, diminta oleh kedua belah pihak. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi pengadilan, pasal 1 ayat 6 mengatakan bahwa mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada proses mediasi, mediator memegang peranan yang sangat penting karena mediasi tidak akan dilaksanakan tanpa usaha seorang mediator untuk mempertemukan keinginan para pihak dan mencari solusi yang sama-sama menguntungkan atas permasalahan yang terjadi. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan oleh seorang mediator antara lain sebagai berikut. 1. Melakukan diagnosis konflik. 2. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak. 3. Menyusun agenda. 4. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi. 5. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar. 6. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem. Menurut Fuller,
Salah seorang pakar hukum menyebutkan bahwa fungsi dari seorang mediator ada 7, yaitu 1. Sebagai katalisator, mengandung pengertian bahwa kehadiran mediator dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi. 2. Sebagai pendidik, berarti seorang harus berusaha memahami aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis, dan kendala usaha dari para pihak. 3. Sebagai penerjemah, berarti mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak yang lainnya melalui bahasa atau ungkapan yang baik dengan tanpa mengurangi sasaran yang dicapai oleh pengusul. 4. Sebagai narasumber, berarti seorang mediator harus mendayagunakan sumber-sumber informasi yang tersedia. 5. Sebagai penyandang berita jelek, seorang mediator harus menyadari bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional. Untuk itu, mediator harus mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak-pihak terkait untuk menampung berbagai usulan. Yang keenam, sebagai agen realitas, berarti mediator harus berusaha memberikan pengertian secara jelas kepada salah satu pihak bahwa sasarannya tidak mungkin atau tidak masuk akal tercapai melalui perundingan. Yang ketujuh, sebagai kambing hitam, berarti seorang mediator harus siap disalahkan, misalnya dalam membuat kesepakatan hasil perundingan. Tercapai atau tidaknya kesepakatan sangat tergantung dari itikat baik para pihak untuk menyelesaikan sengketa dalam proses mediasi. Jika tidak ada itikat baik dalam proses mediasi dari kedua belah pihak, kesepakatan tidak akan pernah tercapai dan konflik pun tidak dapat terselesaikan. Sehingga mediator tidak selalu berhasil mencapai titik temu sehingga kompromi tidak tercapai. Dengan demikian, para pihak kemudian menempuh cara penyelesaian lainnya seperti melalui pengadilan. Di samping itu, kepatuhan para pihak dalam menaati kesepakatan yang dibuat dan pengaruh mediator dalam proses mediasi sangat mempengaruhi kesepakatan yang akan dicapai oleh pihak-pihak yang bersengketa. Tujuan dari proses mediasi adalah dapat tercapainya kesepakatan di antara para pihak yang berkonflik atau paling tidak dapat terjalin komunikasi di antara para pihak yang berkonflik mengenai permasalahan yang sedang mereka hadapi. Sedangkan fungsi mediasi adalah untuk merencanakan suatu penyelesaian yang dapat memuaskan para pihak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin tentang tipologi mediator. Jadi, seorang mediator dalam melaksanakan proses mediasi memperlihatkan sejumlah sikap yang mencerminkan bahwa ia memang seorang mediator. Nah, sikap mediator ini dapat dianalisis dari dua sisi. Yang pertama, mediator melakukan suatu tindakan semata-mata ingin membantu dan mempercepat proses penyelesaian sengketa. Dan yang kedua, tindakan mediator dalam melakukan negosiasi ini tidak sepenuhnya dapat memuaskan para pihak yang bersengketa. Nah, dari sikap mediator tersebut dapat diidentifikasikan tipe-tipe mediator. Jadi di sini tipe mediator ada 3. Yang pertama, mediator otoritatif. Yang kedua, mediator social network. Dan yang ketiga, mediator independen. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mediator otoritatif terlebih dahulu. Apa sih mediator otoritatif itu? Jadi, mediator otoritatif adalah seorang mediator yang memiliki kewenangan besar dalam mengontrol dan memimpin pertemuan antar pihak. Nah, karena di sini yang punya kewenangan besar itu si mediator, jadi para pihak itu sangat terbatas dalam mencari dan merumuskan penyelesaian sengketa mereka. Nah, mediator jenis ini tidak banyak mendengarkan cerita dari pihak yang bersengketa, tetapi lebih ke menggali cerita dari para pihak yang bersengketa. Jadi di sini kita tahu yang lebih aktif itu si mediatornya, dan karena keaktifannya dalam menggali informasi dari pihak yang bersengketa itu, mediator jenis ini dapat mempercepat
proses penyelesaian sengketa dan tidak berlarut-larut. Mediator jenis ini juga dikenal aktif dalam menawarkan solusi kepada pihak yang bersengketa. Kemudian, tipe mediator yang kedua yaitu mediator social network. Mediator social network adalah seorang mediator yang memiliki jaringan sosial yang luas untuk mendukung kegiatannya dalam menyelesaikan sengketa. Mediator ini memiliki hubungan dengan kelompok sosial yang ada dalam masyarakat, misalnya tetangganya, kerabatnya, teman usahanya, atau rekan kerjanya. Tipe mediator yang ketiga yaitu mediator independen. Independen itu artinya kan berdiri sendiri atau tidak terikat. Berarti mediator independen yaitu seorang mediator yang tidak terikat dengan lembaga sosial apapun dalam menyelesaikan sengketa. Tidak hanya independen dalam hal lembaga, tapi juga independen dalam menjembatani, menegosiasi, dan mencari opsi bagi penyelesaian sengketa. Mediator jenis ini sengaja dipilih oleh para pihak yang bersengketa karena memiliki skill dan kapasitas untuk menyelesaikan sengketa. Biasanya, tipe mediator ini berasal dari tokoh masyarakat, ulama, atau tokoh adat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahapan dalam proses mediasi. Dalam proses mediasi, ada 3 tahapan. Yang pertama, tahap pramediasi. Yang kedua, tahap mediasi. Dan yang terakhir, tahap akhir. Dalam tahap premediasi, penggugat mengajukan gugatan dan mendaftarkan perkara ke pengadilan. Setelah gugatan terdaftar, pengadilan akan menentukan hari sidang pertama dan penggugat dan tergugat akan menerima surat panggilan sidang dari pengadilan. Pada hari pertama sidang, majelis hakim wajib mengupayakan perdamaian kepada para pihak melalui proses mediasi, dan hakim menjelaskan proses mediasi. Para pihak wajib menandatangani formulir penjelasan mediasi sebagai bukti telah mendapatkan penjelasan yang lengkap tentang proses mediasi. Dan dalam waktu 2 hari kerja, para pihak dapat memilih mediator yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator. Jika batas waktu 2 hari berakhir dan mediator belum dipilih, maka majelis hakim akan menunjuk mediator dari pengadilan. Mediator yang ditunjuk kemudian menetapkan hari dan tanggal pertemuan mediasi. Tahapan yang kedua yaitu tahap proses mediasi. Dalam waktu paling lama 5 hari kerja, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada mediator agar mediator dapat memahami permasalahan dari sudut pandang masing-masing pihak yang bersengketa, sehingga membantu mediator dalam proses mediasi. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim. Menurut pasal 25/1 tahun 2016, materi perundingan mediasi tidak terbatas pada apa yang tercantum dalam gugatan saja. Jika kesepakatan tercapai untuk materi yang tidak tercantum dalam gugatan, maka penggugat dapat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut. Tujuan dari hal ini adalah untuk mempermudah para pihak mencapai kesepakatan. Pemanggilan saksi ahli dimungkinkan atas persetujuan para pihak, di mana semua biaya jasa ahli itu ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. Tahapan akhir proses mediasi. Jika mediasi berhasil atau mencapai kesepakatan, para pihak dapat memilih untuk 1. Membuat kesepakatan perdamaian dan dibuatkan dengan akta perdamaian melalui putusan majelis hakim. 2. Para pihak dapat meminta pencabutan gugatan. 3. Perubahan sebagian gugatan oleh penggugat dan sisa gugatan tetap dilanjutkan dalam proses pengadilan atau disebut keberhasilan mediasi sebagian.
Sebaliknya, jika mediasi tidak berhasil, maka mediator akan menyampaikan ke pengadilan berikut dengan alasannya. 1. Waktu mediasi habis, namun kesepakatan perdamaian tidak tercapai. 2. Tidak adanya iktikat baik atau tidak mengajukan atau menanggapi resume perkara dan tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian. Oke, sekian saja materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat.